Universitas Balikpapan dan juga nanti setelah itu kepada teman-teman dari Pergerakan Dosen Muda Indonesia, baru kemudian saya membacakan kesimpulan dari RDPU kita pada siang ini. Silakan Terima Pak kasih Rektor. Ibu Pimpinan. Jadi yang pertama yang saya mau luruskan dalam memperjuangkan kedokteran, kami mungkin bersama Komisi 10 memperjuangkan secara bersama-sama secara keseluruhan. Meskipun dalam perjalanannya Uniba tertinggal. Uniba tertinggal apakah karena tidak bekerja keras? Sangat bekerja keras. Bahkan tidak ada waktu untuk tidak berjalan kalau misalnya dilihat di seluruh Indonesia kita lakukan. Yang pertama, ini sebenarnya pesan bahwa mendirikan kedokteran di luar Jawa, Sulawesi, dan Sumatera itu agak ribet. Balikpapan saja yang sudah demikian maju, kesulitannya nyata. Jadi tadi saya luruskan ya bahwa tidak memperjuangkan diri sendiri bahkan terus yang kedua yang saya mau sampaikan bahwa yang jadi masalah kita tidak berdiri, Kaltim itu besar, tapi rumah sakit pendidikan itu terbatas. Satu sudah dipakai Unmul, satu sudah dipakai UMKT, kami ketinggalan. Jadi makanya ke Jakarta kemana-mana. Sampai pada akhirnya ada semacam afirmasi, salah satu rumah sakit bisa dipakai untuk rumah sakit pendidikan. Di Kaltim ada Kanujoso, tapi dia sudah terlanjur A, secara persyaratan dia tidak boleh jadi rumah sakit pendidikan. Jadi faktor rumah sakit pendidikan. Di 2023 baru kita dapat. Terus masalah yang kedua, SDM. SDM, kami sudah keliling kemana saja, sampai kami harus mengkuliahkan 10 orang. Nanti detik-detik terakhir ini baru mencukupi. Jadi yang pertama ketika kami upload pertama kali, yang diakui cuma 2 dari 10. Karena kan PNS tidak boleh, sementara kan banyak dokter yang PNS. Itu kan kendalanya juga itu kita mendirikan kedokteran karena PNS. Terus kami upload kedua, 7. Kurang 3. Kendalanya lagi, kalau misalnya anggaplah dari Undip atau dari Universitas X, katanya tidak boleh karena tidak spesifik jurusannya. Ini kan biomedik harus spesifik. Bahkan kampus-kampus besar di Indonesia baru menciptakan jurusan. Jadi kita tidak bisa disamakan dengan Jawa dan Sulawesi. Kalau Sulawesi dokternya banyak, Jawa banyak. Tapi Kalimantan itu studi kasus yang luar biasa. Kami itu siang malam cari orang, telepon orang. Memang tidak ada Bapak Ibu sekalian. Sampai nanti di tahun 2024 ini kami bisa. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung. Insya Allah karena yang terakhir itu jadi isi rekomendasi yang terakhir itu evaluator 1 dan evaluator 2 menyatakan kalau dibaca di slide tadi direkomendasikan. Hanya karena masih ada yang tidak sesuai jurusannya karena biomedik ini kan harus spesifik, harus ada dia ya, misalnya salah satu catatan itu bahwa di transkripnya tidak ada yang menjurus ke jurusan itu. Ada lagi yang menyatakan skripsinya tidak sesuai dengan gitu. Jadi kayak gitu, sementara ini yang spesifik ya. Bahkan kalau dia tahu ini dari Universitas X, langsung dia klaim ini tidak bisa. Jadi itu tingkat kesulitannya Bapak dan Ibu pimpinan. Terus terkait studi banding, mungkin tinggal Sumatera aja yang kami tidak kunjungi. Semua perguruan tinggi besar, mulai dari yang melaksanakan pendidikan biomedik sampai spesialis itu kami minta daftarnya, bahkan kami dikasih daftar, kami hubungi satu-satu dokternya, tidak bersedia ke Balikpapan. Ada juga yang bersedia, bahkan ada dipinjam dokumennya 3 bulan, itu minta bayar 10 juta per bulan. Padahal belum pasti itu lolos, ya kan. Nah, ada satu hal yang saya mau sampaikan, kan pertanyaannya bagaimana sikap Dikti, apa ada perbedaan perlakuan. Jadi saya sampaikan Dikti bekerja secara profesional. Hanya memang kondisi kami di Kaltim yang tidak memungkinkan. Ini penyampaian kepada semua bahwa untuk Kaltim mungkin, Nusa Tenggara Barat mungkin, Papua mungkin, karena memang kurang SDM dan kurangan memang agak susah untuk ke sana. Makanya pada kesempatan ini ya ada yang satu kata yang saya inginkan dari Bapak Ibu sekalian, yang pasti dari semua pembicaraan tadi, terima kasih banyak sudah mendukung, dan insya Allah feeling saya juga
kedokteran ini sudah bisa berdiri setelah Lebaran kalau misalnya piring kami, dan apalagi kalau ada Bapak Ibu sekalian, kami juga kalau berkenan pimpinan komisi karena kebetulan dari Kalimantan Timur dengan teman-teman komisi lain, kalau misalnya Uniba berdiri kami undang ke Balikpapan. Itu aja, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.